got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Muslihin selaku pengasuh lembaga Madin di Pondok Asy-Syafi'iyah. Sebelumnya boleh dijelaskan sedikit profil dari Ustadz? Ya, saya atas nama Muslihin. Saya atas nama Muslihin itu melalui pesantren Al-Ma'ruf dari Kali, terus pesantren Al-Ma'imun Pandi Grobogan, terus S1-nya di Syafi'i Badrul Maut, S2-nya di Universitas Semarang. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Perkenalkan, kami dari mahasiswi UIN Wali Songo Semarang. Saya sendiri namanya Firana Misyara Medani, lingkungan saya di sini kami akan melakukan observasi mengenai lembaga pendidikan Islam Madrasah Diniyah di Pondok Asy-Syafi'iyah. Baik teman-teman, jadi di sini kami sudah bersama Ustadz Muslihin. Baik Ustadz Muslihin, boleh dijelaskan sejarah singkat mengenai Madin di Pondok Asy-Syafi'iyah ini? Di awalnya itu buka pertamanya kira-kira di tahun 2020 setelah musim corona. Karena masih dalam pembelajaran online, sehingga anak-anak remaja khususnya di lingkungan Karangayu masih belum sekolah. Sehingga dari situ ternyata ada berkahnya minta ngaji itu ya lumayan rame. Mungkin mulai bisa lebih dari 25 anak. Nah itu berjalan mungkin ya berjalan di ngaji, namanya dulu masih rumah ngaji. Setelah itu bisa sampai dulu 2 kelas. Satunya itu masih kelas tahsin, itu kelas pembelajaran Al-Quran. Dan satunya lagi itu kelas tahsin dari kitab. Jadi pas ketika itu sudah ada besar kelas SMA. Anak-anak SMA itu sudah vaksin dan karena setiap hari itu ada seminar dan juga ada dunia ada untuk berjalan sampai 2021. Sekarang Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya mengenai tujuan Madin di sini, bagaimana ya Ustadz? Ya, tujuan awalnya adalah ini memperbaiki bacaannya Al-Quran, khususnya anak-anak remaja dulu awalnya, terus sekaligus mengenalkan ilmu-ilmu Islam seperti tata caranya sholat, jalan-jalan tercantum dalam kitab Safinatul Najah Syekh Salim di Sumatera. Itu awalnya. Jadi yang pertama memperbaiki bacaan sholat, yang kedua juga mengetahui syarat rukun dan syaratnya untuk dan sholat dan sebagainya. Tata caranya syarat dan itu tujuan awalnya. Baik, kalau mengenai kurikulum dan metode, apakah ada kurikulum dan metode tersendiri yang digunakan? Ya, dulu itu kan awalnya dari remaja dan anak-anak, sehingga masih longgar itu dalam artian masih yang penting ngaji, karena kan
misalnya adalah merekrut atau agar mereka itu pada mau ngaji atau meramaikan. Yang kedua ya biar meramaikan rumah ngaji dengan orang ngaji itu apa namanya, sehingga belum perlu metode tersendiri. Nah, sampai berubahlah mungkin ini di tahun 2023 ya atau 2024. Ini kan sudah menjadi pesantren di sini, sehingga mungkin metodenya berubah, yaitu malamnya kita itu kan banyak ada dulu sebelum ini ya kita Safinah setiap malam. Ini tahun Selasa nanti satu awal malam Rabu Sabtu, belum lagi yang malam Sabtu dan Ahad pagi itu kita ada. Jadi sudah ada sistem karena sudah menjadi mungkin bahasanya pesantren dan orang-orang yang ngaji ini sudah nyetir ya, bertempat menyelesaikan lagi yang pulang dan pergi. Lalu apakah di sini diadakan evaluasi setiap akhir semester atau setiap bulan? Ya, dulu ada rapat bulanan sama pengajar kan pas ketika itu 2 sampai 3 bulan. Ya, 2 bulan atau pengajarnya ada 3 dulu, saya bersama Ustaz. Sehingga 3 bulan ada rapat, di akhir bulan ada rapat bersama. Sampai akhirnya murid ini itu berkurang karena sudah sekolah, khususnya pas kedua sekolahnya sudah mulai masuk lagi karena dulu pas daring gitu, jadi lama teman-teman murid daring sehingga muridnya banyak. Dan ketika itu masjid juga belum membuka TPQ, kalau sekarang sudah buka. Nah setelah sekolahnya masuk, nah itu sudah berkurang setengahnya, tinggal sisa-sisa. Sehingga apa namanya, evaluasi dan sebagainya mungkin sekarang tinggal pesantren kan tidak berjalan timnya juga, dan tetap ada rapat bulanan. Nah untuk masalah matinya evaluasinya itu mungkin apa ya, tidak terlalu perubahannya signifikan dalam artian karena kan rapatnya berbentuk rapat pesantren, jadi yang dibahas itu tidak fokus ngajinya gimana atau sistemnya gimana, asalkan intinya adalah yang ngaji kitabnya masih tetap berjalan, yaitu kejar target akan kitabnya dan sebagainya. Jadi tidak pada sistem pembelajarannya, karena dibahaskan ya, keseluruhan target pesantren, bukan hanya satu fokus pada ngaji saja. Kemudian Ustaz, bagaimana sistem kegiatan madin di sini? Apakah rutin setiap hari atau bagaimana? Ya, kalau yang sekarang kan sudah ada sistem madin, sistem itu ya setiap malam ini, malam Selasa dan malam Rabu. Ini tambahan ngaji itu malam Sabtu dan Ahad pagi. Itu sudah mungkin sudah dikatakan begitu. Biasanya persistem. Kalau yang tadi yang saya katakan yang dulu itu masih namanya ngaji karena agamanya tidak paham. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana eksistensi madin sejak berdiri hingga saat ini? Bagaimana kontribusi serta manfaat nyata lembaga madin bagi masyarakat di sekitar sini? Yang pertama adalah eksistensinya itu tadi ya, yang berbeda dari awalnya belajar terus akhirnya anak-anak sehingga sekarang menjadi fokus pada pesantren. Yang kedua akhirnya kan apa namanya, kontribusi untuk masyarakatnya itu agak berkurang. Kenapa berkurang? Karena ya mungkin lingkungannya adalah di sini di Semarang. Untuk mereka pada ikut ngaji itu kayaknya memang karena bukan seperti hanya di desa ketika ada ngaji terus pada itu bukan.
karena mindsetnya setiap mungkin khususnya di Semarang itu mindsetnya mungkin yang penting sukses di jalannya masing-masing, itu di jurusannya masing-masing dan sebagainya. Sehingga mereka yang khususnya masyarakat itu kan memang remaja masjid banyak. Kalau yang sekarang kan fokus di banyak pesantren atau para santri, itu apa namanya, kontribusi untuk masyarakatnya dirasa mungkin kurang. Masyarakat ternyata setelah dibuka ngaji Senin, Selasa, Rabu dan itu ya remaja yang diharapkan untuk ngaji ternyata memang ya senangnya itu apa tadi kumpul atau mungkin sholawatan dan sebagainya. Ya mungkin karena orang sekitar orang kota dan sebagainya itu ya tidak yang senang ngaji atau yang apalagi senang kitab ya, senang ngaji taksin atau ngaji Al-Quran saja tidak. Baik Ustaz, sudah menjawab semua pertanyaannya. Kiranya cukup sampai di sini pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Ustaz Muslim yang sudah bersedia menjawab pertanyaan dari kami. Apabila dalam sesi wawancara terdapat tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.